Ya, Saudara, Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Data Center mengeluarkan riset terkait tanggapan warganet terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani virus corona. Ada 3 menteri yang jadi perhatian. Saya langsung menuju ke periset dari INDEF, Profesor Didi Rahbini. Selamat malam, Prof. Malam Mas, aman, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Prof, saya ingin bertanya, ada 3 menteri betul yang kemudian jadi perhatian dari hasil riset INDEF ini. Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Terawan Agus Putranto, dan Pak Yasona Laoly. Ya, 3 menteri dan presidennya sekaligus. Dan presidennya, apa yang kemudian Anda sampaikan di sini dari hasil riset? Jadi begini, INDEF ini merintis ya satu metode riset yang generasi saya itu tidak bisa, yaitu dilakukan oleh generasi milenial. Oke. Yaitu riset big data ya. Dan itu rintisannya sudah dimulai sebelum Pilpres 2014. Oke, riset big data ya. Luar biasa nih, ada jutaan atau mungkin ratusan ribu? Ya, big data itu adalah sekumpulan data yang sangat besar, miliaran jumlahnya, jutaan. Miliaran, oke. Ya, yang diambil, diserap untuk yang sesuai dengan kita. Ya, yang kita serap itu adalah yaitu perdebatan, perbincangan tentang kebijakan COVID Corona 19 ini yang terjaring. Ini sudah yang kedua. Yang di periode Februari-Maret itu 145.000. Yang periode kedua ini Maret-April sampai 25 April kemarin 476.000, setengah juta orang bercakap-cakap. Ya, itu kan yang dahsyat tuh, tidak ada dalam hidup saya sampai saya sekolah doktor itu metode riset seperti ini tidak ada. Ya. Berapa 400-an juta Anda sebutkan tadi? 476.696 tepatnya, setengah juta percakapan. Oke. Yang terkait dengan COVID ini. Nah, itu hasilnya berasal dari 397.000 akun orang. Nah, buzzer-buzzer ini kan banyak ya. Betul. Dipakai oleh swasta, pemerintah, dibuang gitu. Nah, itu hasilnya. Nah, sekarang dari situ itu terjaring juga pembicaraan tentang menteri ya, tidak banyak sih ya, tetapi itu signifikan sebagai respon ya. Misalnya perbincangan tentang Laoly itu 7.000, tentang Terawan 2.300 ya, tentang Luhut sedikit 1.000, tentang Pak Jokowi itu 22.000, tidak banyak ya, tetapi ini cermin saja ya. Dibandingkan setengah juta percakapan, ada 22.000 percakapan tentang Presiden Jokowi ya, tentang Menteri Hukum 7.000 ya. Tapi ini signifikan melihat sentimen positif dan negatifnya. Itu kira-kira. Dan kesimpulannya dari yang Anda dapatkan, warganet dari hasil big data tadi, miliaran data yang Anda sebutkan tadi, hasilnya negatif? Enggak miliaran, tidak miliaran. Jadi data itu ada di cloud itu miliaran jumlahnya. Yang kita serap itu setengah juta ya, 49. Nah, 500.000 lah kurang lebih gitu ya, 400.000-an. Laoly itu 7.000 kira-kira, 6.900. Oke, baik. Jadi sentimennya kira-kira 81%, Laoly itu negatif ya. Negatif ya, itu negatif positif kan baik buruk itu penting dalam analisis. Betul. Jadi Pak Laoly 81% negatif. Negatif ya. Pak Terawan yang 2.000 percakapan? Itu 2.400, Pak Terawan itu 79. Kemudian Menko Maritim 79% negatif. 79% negatif. Oke, Pak Luhut Binsar Panjaitan sekitar 1.000 percakapan? 1.200 kira-kira, 86% negatif. Yang negatif. Pak Jokowi? Itu sentimen Pak Jokowi dari 22.000, 68% negatif. Oke, paling kecil di bawah ya. Tapi ini bukan merupakan bukan seperti survei, ini satu yang hidup di dalam dunia maya. Oke, saya ingin bertanya Pak, kan Anda juga ahli statistik juga, Anda juga di LP3ES betul ya Pak Prof Didi. Saya ingin bertanya, seberapa valid hasil dari media sosial? Karena Anda katakan tadi bahwa buzzer sudah dibuang, kemudian yang terkait dengan PR juga sudah dibuang dari sebuah lembaga atau lembaga terkait dengan pemerintah. Tapi seberapa valid data ini untuk bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya? Ya, kalau merefleksikan
seluruh rakyat itu tidak ya saya kira ya. Karena kan ada kelas bawah yang tidak main sosial media kan. Iya. Tapi kalau kelas menengah itu ini valid. Oke. Tapi saya selama 7 tahun itu kita sudah bereksperimen dalam Pilpres dulu melakukan sentimen analisis kepada Capres 1, Capres 2 di tahun 2014 ya. Itu hasil yang kita dapatkan baru percobaan 1-2 kali itu persis sama dengan hasil KPU. Sama dengan survei yang dulu. Tapi kalau yang ini, yang perbincangan Pak Jokowi ini relatif lebih pada kelas menengah yang terlibat. Jadi gini, kalau survei itu teman-teman survei itu datang ke siapapun yang ngerti kebijakan, tidak ngerti kebijakan, orang yang buta huruf, orang yang sekolah SD masuk kan, itu diketemukan kalau median kemarin 50% positif kan. Betul. Kalau ini adalah orang yang terlibat langsung. Keunggulannya adalah kalau mau tanya rasanya pastel khusus itu nggak bisa ditanya ke tukang ikan karena dia mau bau ini kan tiap hari. Dia ditanyakan kepada chef yang membuat yang itu ya, dan atau orang yang merasakan. Kalau yang tidak ngerti, tidak tahu, nggak bisa dirasakan, tidak bisa menilai itu baik. Positif atau negatif. Itulah kira-kira keunggulan. Jadi saling melengkapi kira-kira. Ya, ini hanya salah satu dari masukan apa yang kemudian disampaikan, terutama di kalangan menengah atas. Karena kalangan bawah jarang main media sosial. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Didi Rahbini, Profesor Didi Rahbini, peneliti Indef telah memberikan insight pandangannya, informasinya. Terima kasih. Dan saya akan menuju saudara ke tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Sudah ada Bung Ali Mokhtar Ngabalin. Bung Ali, Anda mendengar tadi percakapan saya dengan Prof. Didi? Jadi saya tidak terlalu memantau dengan baik. Baik, saya ulangi sedikit bahwa ada survei lewat media sosial melalui big data dari miliaran data diambil percakapan 500.000, membuang buzzer dan lain sebagainya. Hasilnya ada 7.000 percakapan membicarakan Pak Yasona Lauli, 2.000 percakapan membicarakan Pak Terawan Agus Putranto, Menkes, dan 1.000 percakapan membicarakan soal Pak Luhut. 22.000 percakapan membicarakan soal Pak Jokowi. Rata-rata di atas 50% hasilnya negatif dari hasil pembicaraan di warganet itu. Komentar Anda, Pak Bung Ali Mokhtar Ngabalin. Ya, yang sangat disayangkan kenapa Indef tidak melakukan riset atau penelitian survei itu terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mendatangkan manfaat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi Indef menggunakan saya sempat mendengarkan tadi metodologi riset yang disebut dengan big data. Kita tahu bahwa sekiranya kalau langsung menyebut nama orang, personel, Menko Kemaritiman dan Investasi, kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Yasona, bahkan sampai kepada Presiden, menurut saya satu metode yang harus ditelaah ulang kembali. Kenapa? Ini kan hasilnya seperti ini, bukan orangnya yang kemudian dipermasalahkan karena menyebut nama orang, tapi metodenya. Mungkin Anda punya pembelaan, metode apa yang salah? Saya mau bilang begini. Saya sempat tadi awal saya mendengar satu percakapan pendek. Untuk Bung Didi, kami sama-sama pernah di DPR, kami tahu. Tapi semua orang yang sekolah S3 mengerti tentang apa itu survei dan penelitian. Karena orang studi S3 itu 75% adalah penelitian. Dan pada poin big data ini, saya katakan bahwa kalaulah survei ini adalah melakukan satu hasil penelitian yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat atau cepat atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu saya memberikan jempol, 4 kaki jempol, 2 jempol. Tetapi ketika Anda melakukan survei dan langsung menyebut nama orang, kemudian menunjuk hidung orang terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, menurut saya tidak terlalu arif dan itu tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat. Oh, jadi Anda sama sekali mengatakan bahwa ini bukan survei, ini survei yang nggak perlu dilihat, ini survei yang nggak perlu didengar. Meskipun ada pembicaraan ribuan, tadi ratusan ribu dari warganet yang
terutama warganya kita tahu bahwa berasal dari kalangan menengah ke atas. Dan ini merupakan hasil riset. Iya, Bung Aiman, itu yang saya bilang. Kan mesti kita menggunakan satu metode yang bisa diteliti. Umpama kalau dia menggunakan satu teori atau metodologi yang disebut dengan path analysis. Ada analisa celah yang harus dipakai dalam menakar dan mengukur. Kalau di komunikasi juga kan bisa dipakai juga, umpama dalam perbincangan di medsos. Jangan lupa bahwa media sosial itu pasangannya adalah media mainstream. Kalaulah perbincangan, tadi saya ada mencatat bahwa perbincangan, percakapan, kemudian terjaring perbincangan dan pembicaraan mengenai orang, mengenai personal, mengenai menunjuk hidung orang. Itu yang menurut saya dalam situasi kita menghadapi pandemi seperti begini tidak terlalu arif. Itu menurut saya dalam perspektif ilmu tidak terlalu bagus. Sebaik mungkin ya. Mungkin Indef bisa melakukan survei dan penelitian ulang terkait dengan mungkin kebijakan pemerintah, bagaimana pemerintah menangani. Tapi kalau langsung menuju orang itu saya kira tidak terlalu bagus dalam sisi teori ilmu dan moral ilmu, tidak bagus. Baik. Ini kita bicara soal falsafah ilmu, tapi kemudian ada metodologi yang kemudian tidak diketahui secara pasti dan Anda tidak bisa untuk mengkritik itu karena memang belum mengetahui metodologinya. Iya, karena metodologinya adalah tadi metodologi tentang big data. Iya. Memang data apa dipakai? Teori apa yang dipakai dalam langsung menuduh orang kayak begitu? Dengan memberikan penilaian tentang value negatif yang dimiliki oleh Menteri Kesehatan, Menteri Yasona, kemudian Pak Luhut, sampai dengan Presiden. Bahwa ada suara-suara seperti itu yang kemudian telah dilakukan melalui penelitian dari 500-an ribu sampel yang biasanya kalau penelitian kan hanya 2.000. Ini 500.000 sampel, tentu ini juga bukan merupakan data yang bisa diabaikan begitu saya. Tapi tentu kita akan mendalami hal ini lagi. Bung Aiman, kita pernah sama-sama sekolah di Universitas Indonesia dan kita tahu tentang penelitian. Kira-kira orang menggunakan sampel sampai 5.000, 50.000 itu penelitian apa namanya itu? Iya. Tentu ada catatan di sini meskipun ada teknologi baru yang bernama Big Data. Tapi nanti kita akan perdalam lagi. Terima kasih Bung Ali Mokhtar Ngabalin yang merupakan tenaga ahli kantor staf Presiden, tenaga ahli utama kantor staf Presiden memberikan informasi pandangannya terkait dengan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti Indef Profesor Didi Rahbini. Terima kasih Bung Ali Mokhtar Ngabalin.